Salam jumpa pemirsa channel Tao TSM. Kali ini berjumpa kembali dengan saya, Go Kiantik dan Sangmen Lee Pingsen. Oke, pada kesempatan yang indah ini Sangmen, Ya, gimana? kita ini kan punya keinginan belajar Tao yang luar biasa. Waduh. Jadi kita bertanya juga pertanyaan yang luar biasa. Nah, Ya. jadi begini, kembali kita acuannya adalah buku Siu Tao Menuju Kesempurnaan. Ya, Ya, Siu Tao. saya bisanya yang versi bahasa Indonesia. Ya, di situ saya tertarik dengan sebuah pernyataan bahwa disebutkan Tao Ying Su itu adalah ilmu untuk mengenal diri. Ya. Nah, dari situ muncul pertanyaan, ngapain sih kok perlu mengenal diri segala itu? Kalau yang sekarang yang sudah kita tahu kan Tao Ying Su itu ya Senko, Jiko, Jingco. Nah, ini ada definisi yang berbeda di situ. Ya. Silakan Sama. Baik. Jadi kalau dikatakan bahwa melalui Tao Ying Su bisa mengenal diri atau ilmu mengenal diri, atau katakanlah bahwa akhirnya menemukan diri sendiri. Nah, itu ya. Kan kita mulai dari bahwa apakah benar banyak di antara kita dalam kehidupan ini yang akhirnya di dalam pertengahan kehidupan kita ini menjadi bingung. Oke. Saya hidup untuk apa? Kenapa saya harus menjalani ini? Lalu siapa diri saya sebenarnya? Iya. Jangan pikir ini adalah sebuah statement yang mudah ya. Itu dia. Nampaknya penuh misteri ini, Iya. makanya perlu digali ini. Karena kalau kita tidak bisa menemukan siapa diri kita sendiri, lalu kita menjalani ini dengan tidak jelas maunya apa, ya benar-benar hidup itu kan tanpa arah ya. Betul. Nah, lalu kenapa sih dikatakan bahwa Tao Ying Su ini adalah salah satu cara untuk menemukan diri kita? Nah, itu dia. Ya. Karena begini, ya, Bang Mat, gimana? saya takutnya kalau ini tidak jelas, Iya. nanti kan ada juga orang itu disebut lupa ingatan atau ODGJ. Wah, Iya. nah, ini apakah kita itu belajar karena kita ODGJ? Iya. 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 Bukan kan ya, kita bukan Jelas bukan, ODGJ. dong, ya. Bukan. Jelas Ya. bukan, karena Ini canda ya, ya, pemirsa ya. Karena kita yang katanya mau Siu Tao ini mau belajar kebenaran. Ya, Oke. tentu mau belajar kebenaran ya mau jadi orang yang benar dong. Oke. Orang yang benar itu adalah orang yang di masyarakat dianggap benar, Oke. di lingkungan dianggap benar, di Oh. keluarga dianggap benar. Iya. Itu kan yang dianggap orang sebagai orang yang dia ini benar Oke, nih. benar. Jalannya setidaknya lah Ya. dia menjadi manusia itu sudah mulai ketemu jalan yang benar. Dan Oke. nah, kita Siu Tao atau kita belajar Tao Ying Su ini, yang dimulai Mhm. belajar Tao Ying Su ini mau menemukan diri sendiri dulu. Oke. Kita tidak mungkin bisa memulai Ya. berjalan. Misalnya saya katakan saya mau ke rumahnya Ko Kiantik nih. Ya. Saya tahu rumahnya di mana. Ya. Tapi saya tidak tahu saya dari mana. saya Nggak jelas mau berangkat dari mana. saya tahu rumahnya di mana, tapi saya nggak tahu saya sekarang di mana ya. Sekarang di mana gitu. Nah, ya. Kalau kondisi demikian, apakah saya bisa mulai perjalanan? Saya nggak bisa. Ya. Itu pun kalau dengan aplikasi Gojek ya, nggak jelas ini mau titik berangkat. Nggak jelas. Taruh di situ menuju ke sini dari mana nggak ada. Nggak Gitu ada. kan nggak tahu dia. Nggak jadi. Nggak jadi. Nah, kita juga begitu. Jadi sebetulnya melalui Tao Ying Su itu akan menemukan jalan untuk bagaimana memperbaiki, bagaimana menyempurnakan. Tapi karena kita tahu mau memperbaiki, mau menyempurnakan, akhirnya kita menemukan sekarang saya ini lagi di mana. Oh ya. Nah, ini yang penting bagi kita untuk menemukan. Saya mau memperbaiki kesehatan saya. Kalau saya tidak tahu kelemahan kesehatan saya di mana, gimana dong saya memperbaikinya? Oke.
ya kan? Ya, ya. Saya nggak tahu kalau kolesterol saya yang tinggi, Iya. terus saya mau pakai bagaimana caranya? Nggak tahu kita. Nah, kita harus mengerti dulu. Sedangkan manusia kan bukan cuman sekedar masalah fisik, Oke. masalah lainnya kan masih banyak tuh, Ya. ya, masalah pikirannya, Ya. masalah moralnya dan macam-macam. Nah, Ya. ini semua harus ditemukan dulu titik awalnya dari mana. Jadi yang dikatakan bahwa melalui Tao Ing Suk bisa menemukan diri itu, temukanlah diri kita sekarang ini pada titik di mana. Oke. Nah, itu yang ditemukan dulu nih. Oh, oke. Baru kita bisa tahu mau menuju kemana nih. Nah, Merevisi diri kita mau menuju kemana. ya, Kita mau menuju kepada badan yang lebih sehat. betul. Gimana caranya? Ya. Karena kita tahu Betul. kelemahan saya kalau kolesterol ya makan dikurangin lah, Hmm. yang lemak-lemak dan sebagainya. Itu kan itu mulai Ya. ditambahlah olahraga dan sebagainya. Kalau pikiran kita pengetahuannya kurang luas, bacalah buku Betul. dan sebagainya. Kalau moral kita anggap kayaknya saya kurang loh berbakti kepada orang tua. Oke. Saya kurang loh bersimpati, berempati pada orang lain. Ditambahkan di sisi itunya bagaimana caranya memulai belajar. Itu semua bisa dipelajari. Jadi awalnya itu adalah diagnosa diri dulu ya. Ini Iya. ilmu untuk menemukan diagnosa diri saya, kelirunya di mana, titik berangkatnya kemana, mau menuju kemana. Ya, betul. Tapi kita sudah tahu titik berangkat, Ya, sudah tahu titik tujuan. ya. Bagaimana caranya? Nah, itu dia. Ya, memang di sini nih kita asiknya kalau kita berdiskusi ya. Mm-mm. Kita kadang-kadang orang itu cuman hanya menyarankan kita ketemu nih sekarang ini siapa, Iya, tapi nggak tahu mau kemana. iya. Kita cuman diajarin maunya kemana, tapi nggak tahu caranya gimana nih. Gitu. Iya. Nah, kita sekarang mencoba membahas nih caranya bagaimana, ya caranya bagaimana. Di dalam inti ajaran Tao kita mengatakan bahwa melalui Tao Ing Suk ini Iya. kita bisa mencapai apa yang tadi kita bahas. Oke. Menemukan diri kita sendiri. Gimana caranya nih? Iya. Dengan latihan. Setelah latihan kok jadi ketemu, oh ini nggak beres, itu nggak beres di fisiknya ketemu tau. Iya, iya. Misalnya dengan latihan kok rasanya pengetahuannya begitu ngobrol dengan sesama umat, ngobrol dengan sesama teman, kok nggak nyambung ya? Berarti pengetahuannya kurang. Oke. Lalu dengan mendengarkan ceramah mungkin, membaca kitab suci mungkin kita tahu ternyata moral kita masih kurang nih, harus Oh. diperbaiki nih. Nah, lalu ternyata kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa manusia itu tidak hanya ada di fisik. Masih ada sebuah dimensi lain yang disebut dimensi roh, dimensi sukma. Gimana tuh caranya untuk bisa menemukan, untuk bisa melatih. Nah, ini semua yang harus dijalankan. Bagaimana caranya? Caranya tentu satu, fisik. Gimana sih memperbaikinya? Bisa dong. Ya, fisik. Ya. Minimal tahu lah ya. Tahu, ya. Tahu. Olahraga. Latih fisik. Ya. Kalau di dalam Tao Ing Suk ya kita latihan lah ya. Ya. Lalu pikiran, baca buku, sekolah, baca koran, pengetahuan Diskusi. umum, diskusi dan sebagainya. Tambah pengetahuannya. Lalu moralnya. Nah, dengan praktek tuh. Kalau moral cuman teori tidak dipraktekkan, biasanya nggak nyangkut tuh. Ya, betul. Harus perlahan-lahan, jangan cuman ngomong sama orang banyaklah berbuat baik, ternyata nggak pernah berbuat, cuman Nggak pernah teori praktek, aja. Nah, bagaimana dong? Nah, Iya. ini yang harus diperbaiki. Lalu melalui latihan yang selalu kita sebut latihan Ching Choi itu mulai Nah. mensolidkan sukma kita. Oke. Nah, itu yang akan memperbaiki dimensi sukmanya. Hmm. Cara-cara ini kan sebetulnya sudah tahu nih. Ya. Tapi Oke. sebetulnya titik kelemahan atau saya bukan mendahului ya, sebetulnya saya takutnya ini kan saya dianggap mendahului orang-orang, wah kok seenaknya ngomong. Loh, tapi kan kalau bisa ngomong mendahului itu kan berarti ada satu indikator lihai.
Oh, tapi nggak Ya, mau lihai. Sangmen nggak mau lihai. Oke. Enggak, tidak mau seperti itu. Hanya Oke. saya khawatirnya dianggap kok mendahului, kok rasanya apa ya? Ngomong saya, menurut saya begini. Oke. Dari zaman dulu sampai sekarang, Iya. orang-orang itu yang dalam tanda kutip siu tau, Mm-mm. sedang merevisi diri. Tujuannya semua adalah sama. Tujuannya arahnya sama. Sama, sudah tahu tuh tujuannya tuh. Oke. Mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan. Oke. Dulu dan sekarang sama. Oke. Dulu dan sekarang sama. Hanya istilah ini Ha-ha. yang diartikannya maknanya beda. Oh. Kalau zaman dulu orang mengatakan kesempurnaan itu, ada yang mengatakan apa ya, panjang umur abadi, Oke. ada yang mengatakan Oke. lalu Ya. menjadi dewa misalnya, Oke. langsung ini. Kalau zaman sekarang yang dimaksud kesempurnaan itu, yang dimaksud sempurna itu kan hidupnya baik, hidupnya semuanya benar Iya, dan sebagainya. tertata. Di samping itu juga sudah mempersiapkan dimensi sukmanya. Oh. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan. Karena ada pergeseran zaman, ada pergeseran makna, walaupun definisinya sama, ingin sempurna gitu ya. Ingin sempurna. Oke. Nah, dari dua zaman yang saya katakan dua zaman lah ya, Ya, zaman dulu, ya. zaman sekarang lah ya. Ya, supaya Dua gampang. zaman ini yang sudah berbeda dengan pemaknaan yang berbeda, Mm-mm. lalu memunculkan cara-cara yang berbeda. Tapi Oh. hasilnya Iya. ternyata menurut saya sama. Oh. Maksudnya sama di sini, banyak yang persentase gagalnya tinggi. Oh, failure rate-nya tinggi. Ya, Angka kegagalannya tinggi. Ini yang saya katakan tadi, saya bukan bermaksud mendahului. Saya mau mengatakan, mari kita mencoba menemukan jawaban nih. Kenapa dari sekian lama ternyata sama tuh titik poinnya? Kok gagal gitu? Apanya yang harus ditingkatkan sih gitu? Apanya? Cara sudah ada. Cara udah ada, Udah bahkan ada. di podcast kemarin kita sudah ketemu istilah usang tafa. Iya, cara udah ada, Ya. ilmu ada, Ada. filsafat dari zaman dulu sampai sekarang dikembangkan terus. Iya. Tapi kok hasilnya sama tuh? Oke. Nah, kenapa dong gitu? Kenapa ya? Nah, menurut saya, nah di sini salah satu poin yang diajarkan adalah masalah U. Masalah Oke. U itu adalah masalah kesadaran. Iya, kesadaran. Ya, masalah kesadaran. Jadi boleh nggak kita sekarang ini membahas U dari dimensi yang lebih detail, Oke, lebih mendalam gitu. lebih mendalam. Oh, tapi Sangmen nggak takut dikatain mendaki-ndaki. Oh, karena kita sepakat ini forum untuk mikir ya. Ya, perlu untuk mikir. Jadi begini, Nah, jadi semua sudah siap kan diajak mikir. Oke, silakan Sangmen. Ini pemirsa siap kok. iya. Jadi kita mulai dari bagaimana mendefinisikan U itu. Oke. U itu adalah, kalau menurut saya ya, Ya, ya. U itu adalah sebuah kemampuan Kemampuan dari seseorang seseorang. ya, untuk dia menganalisa, menilai, lalu menyimpulkan segala problem, segala masalah, segala pertanyaan yang dia alami, yang ada di dia, Oke. lalu menemukan jawaban yang benar, Oke. lalu menjalankannya. Oke. Itu adalah U. U. Oke. Jadi berangkatnya U itu adalah kemampuan seseorang Ya, ya. kemampuan seseorang. Berarti kan Oke. setiap orang punya Punya. kemampuan yang beda-beda. Oke. Beda-beda. U-nya kamu dengan U-nya saya beda. Beda, dong. Beda. Oke, Beda. ya, ya, ya. Meskipun kita sepakat definisinya sama. Oh. Masalah kemampuan kan relatif. Ya, 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 ya. relatif, jadi beda-beda tuh. Oke. Nah, ada orang yang mengatakan begini, U itu adalah seperti dikasih satu, kamu bisa nangkep tiga. Oke. Sehingga ketika dikatakan bahwa melalui Tao Ingsu kita bisa
melatih ini itu, terus kita bisa ketemu jawaban selanjutnya. Oke. Kenyataannya Mm-mm. ini yang nggak ada. Oh, tidak kejadian. Tidak kejadian, hanya sebatas itu tahu, terus yang selanjutnya tidak ada lagi yang muncul dalam kesimpulan, dalam pemaknaan dan sebagainya, tidak ada. Sehingga saya katakan kadang-kadang orang puas dengan mengatakan bahwa dikasih 1 bisa tangkap 3 sudah puas. Padahal tidak. Contohnya begini dah. Oke. Kalau Ya. Otek hari ini Ya. kita datang ke studio ini Iya. melalui sebuah gedung. Oke. Otek saya kasih tahu bahwa studio ini kita melewati sebuah gedung di mana di bawahnya ada sebuah kafe. Oke. Otek mungkin langsung bisa membayangkan. Bisa membayangkan. Terus masuk, naik lift, naik lantai 3, masuk ke gedung ini, pintunya Masuk di mana? Studio, iya. Ya, WC-nya di mana tahu. Ya, tahu. Apakah Wastafelnya itu di mana iya, tahu. Oh, apakah oke. itu namanya U-nya tinggi? Nah, itu dia. Sementara ada orang lain, kalau yang belum pernah datang ke sini, Mm-mm. saya kasih tahu bahwa studio ini letaknya kita melewati sebuah kafe dulu, itu dia nggak mungkin tahu. Dia tetap mana? Iya, ya. Nggak tahu dia. Iya. Jadi pemahaman bahwa dikasih tahu dapat 3, kadang-kadang orang sampai batas ini nih, Oke. sampai batas seperti kotik Iya, saya iya, kasih. iya. Yang ngalami bisa tahu sepenuhnya. Iya. Yang enggak ya nggak bisa dong. Iya. Taunya cuman segitu aja. Ya tahunya segitu aja. Jadi itu memahami U seperti itu ya levelnya sekedar awalan, permulaan, bahwa memberikan dikasih 1 dapat 3 itu awalan. Oh. Pemahaman U yang sangat Iya. sederhana lah gitu. Pada kedalaman 1 meter sebut Ya, aja. Ya. sederhana. Oke. Lalu juga ada U orang yang mendefinisikan begini. Ini lebih dalam lagi dikit ya, Bro. Oke, ya. Ya mungkin hampir sama lah ya. Oke. Dikasih 1 petak misalnya. Saya kasih sebuah gambar bahwa ini ada loreng-loreng nih. Oke. Ada loreng-loreng seperti ini nih. Mm-mm. Ada bulu, ada loreng-loreng seperti ini. Oh. Lalu orang yang paham bilang, "Oh, ini macan." Oke. Dengan melihat corak dari warna kulitnya, Ya, bisa lalu menebak. dia menebak ini ini. adalah macan. Oke. Kalau orang itu pernah lihat macan. Bukan orang itu pernah diterkam macan, Iya. bukan. Orang itu pernah lihat macan. Iya, iya. Tapi iya. bagi orang yang tidak pernah lihat macan, sudah dikasih tahu, dia nggak tahu. Ya, bahwa motif ini kulit macan enggak. Motif ini adalah kulit macan dan macannya seperti Seperti ini. ini ya. Dia nggak tahu juga. Jadi penjelasan bahwa U itu seperti itu juga Iya. menurut saya belum lengkap. Iya. Ya. Jadi kalau orang dikasih kecil itu kan seperti ilmu statistik. Dikasih sampel bisa menyimpulkan. Iya. Oh, tapi itu pun belum U yang dalam ya. Menurut saya Masih belum sih. belum ya. Ya menurut saya Oke. belum sih. Tapi sudah lebih dalam dikit dari yang tadi. Ya, ya, belum. Oke, Jadi oke. U itu sebetulnya bagaimana dong? U itu, ya Hmm. sebetulnya bagaimana dong U itu? Jadi begini, sebetulnya U itu harus membuat kita berusaha untuk selalu mencari, selalu mencoba mendalami, selalu berusaha untuk lebih dalam lagi, lebih ngerti lagi, lebih jauh lagi dan sebagainya. Ini adalah dalam bentuk upaya Upaya. secara manusianya. Oh. Dia berusaha. Jadi sekarang kita lihat dari aspek upayanya. Upayanya. Hmm. Kalau pengetahuan kita makin luas, Oke. saya ngerti tentang macan bahkan sedetil-detilnya. Iya. Saya ngerti tentang studio ini misalnya secara detailnya, alapannya di mana dan sebagainya. Saya ngerti Oke. banyak hal. Saya dikasih tahu dikit, saya langsung tahu banyak. Oke. Itu adalah level U karena kita memahami, berupaya memperluas pengetahuan. Oke. Sedangkan kehidupan sehari-hari itu bukan sekedar masalah pengetahuan. Kehidupan sehari-hari ini bukan tentang tahu nggak alamat ini,
tahu nggak binatang ini, tahu nggak statistik ini, bukan itu kan? Oh, bukan sekedar pengetahuan Bukan doang. sekedar pengetahuan itu. Bahwa kehidupan ini kompleksitasnya jauh dari sekedar ilmu-ilmu yang seperti itu. Maka perluasan dari pemahaman kita itu tidak boleh sekedar terpaku pada pengetahuan, tapi sudah mulai kita kembangkan kepada batinnya. Oke. Yang seringkali orang ini kan tidak terdeteksi, Iya, tidak bisa iya. dijelaskan. Pikiran katanya bisa diukur, bisa ada frekuensi dan sebagainya. Kalau batin gimana ngukurnya, kan nggak bisa. Oke. Ya. Iya. Seperti pengetahuan seseorang bisa diukur kepandaiannya, moralitasnya diukur dari mana. Iya, iya. Nah, ini semua adalah yang harus diperdalam lagi. Oke. Nah, maksud saya begini, ketika seseorang ini mau meningkatkan level U-nya, level kemampuan dia untuk memahami segala hal, khususnya dalam kehidupan sehari-hari, Oke. maka dia harus memperluas pengetahuannya. Oke. Nah, itu masih dalam level pribadi nih, Iya. ya. Saya dan Kotik juga akan beda-beda lagi. Oke. Nah, sekarang bagaimana seandainya suatu saat saya sama Kotik terjadi konflik? Menang mana coba? Ya, terjadi konflik, Oke, oke. terjadi masalah yang Iya, kita iya. tidak bisa selesaikan. Kotik meyakini kebenarannya, saya Oke. meyakini kebenaran saya. Masing-masing bersikukuh. Masing-masing bersikukuh benar. Oke. Lalu sebetulnya siapa yang lebih tinggi U-nya, kemampuan U-nya, misalnya Iya, iya. kita masing-masing mempertahankan. Ya udah, setelah ini kita nggak akan ketemu lagi, Waduh, ya. ya. Atau Kotik tetap yakin benar, terus saya ya udah dah, saya yang salah dah. Padahal Padahal belum tahu dah kita. Belum dah. tahu, Belum ya. tahu dah, kita belum tahu. Ya udah, saya hanya yang salah dah. sekedar ngalah aja. Saya yang Ya. minta maaf dah. Ya salah dah. Dengan begitu hubungan kita menjadi baik lagi. Oh. Nah, dalam hal ini menurut Kotik, U-nya yang mana nih yang lebih tinggi nih? Aduh. Ini pertanyaan yang susah ya. Saya ini kan yang tanya kok malah sekarang ditanyain. Iya. Udah nggak bisa jawab dah. Ya. Jadi ketika kita ini mau bertoleransi, Oke. mau mencoba untuk mengalah, Oke. mau mencoba untuk menurunkan ego kita, sebetulnya di situ kuncinya kita makin meningkatkan kemampuan U kita. Loh, sebentar. Tadi kan dari awal kita bicara soal U. Ya. U sekarang kok nyenggol-nyenggol ego. Apa Iya. hubungannya ini Ya, coba? ya, ya. Tadi kan kita ngomong U itu kemampuan seseorang untuk menganalisa dan sebagainya, ya. Iya, iya, Ya. iya, iya. Ini memang di dalam ajaran kita juga dianggap sebagai yang paling penting. Oh iya, iya. Tapi kalau itu bisa dijalankan, kalau menurut saya egonya bisa dikendalikan, bisa ditekan. Kenapa? Karena kalau masalah kemampuan itu seringkali berhubungan dengan pikiran. Oke. Otak. Betul. Kemampuan Ya, otak. Ya, betul. Ya, kemampuan itu kan kemampuan otak. Dia Ya, pikir, ya, oh ya, iya, ya. benernya begini, benernya begini. Tapi kalau tentang tadi kita lagi berkonflik, ini seringkali sudah bukan lagi masalah Otak otaknya. vs otak. Iya. Mungkin masalah ego vs ego nih. Oke. Siapa yang mau ngalah duluan? Siapa yang mau mengalah? Ya, Iya. siapa yang mau enggak, udah bukan saya yang 100% benar. Iya, iya. Mungkin saya ada kesalahannya gitu. Oke. Jadi siapa yang mau meletakkan superioritas tadi lebih pinternya dengan yang penting kita tetap berteman, kurang lebih begitu ya. Ya. Jadi di situ mungkin akan ada sebetulnya memprioritaskan yang mana sih? Memprioritaskan apa? Iya, memprioritaskan yang mana? Apa yang kita prioritaskan? Pertemanan kita yang sudah sekian lama, Oke. atau sekedar menang kalah? Menang kalah. Nah, Iya, jadi iya, prioritas ini menjadi penting.
ketika kita sudah mulai menentukan prioritas, itu sudah tidak sekedar memakai kecerdasan logika, tapi itu sudah memakai batin dan egonya. Wow. Nah ini Aduh. yang menurut saya akan meningkatkan kualitas atau kemampuan dari daya nalarnya atau U-nya. Iya. Jadi tadi ketika U hanya berhenti di kecerdasan, tapi tidak mampu mengatur setelan ego, memprioritaskan apa? Wow, ternyata di sini rahasianya. Ya, sehingga sebetulnya saya membuat sebuah definisi, sebuah kesimpulan bahwa sebetulnya kalau kita ini berbicara tentang U, tentang kemampuan daya nalar seseorang, itu akan berbanding terbalik dengan egonya. Artinya adalah seseorang yang egonya tinggi, berarti orang itu mau menang sendiri, merasa paling hebat dan sebagainya. Itu berarti U-nya akan levelnya rendah. Makin dia bisa menekan atau mengendalikan lah ya, kita jangan ngomong menekan, katanya manusia ini kan makhluk sosial yang nggak mungkin nggak punya ego, bener. Ya, kita kan mengendalikan, belajar mengendalikan, belajar untuk mendamaikan lah ya, mendamaikan, menyetel egonya ini. Nah, kalau kita mampu menyetel ego kita, maka kecerdasan yang kita pakai ini untuk yang menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita ini akan lebih tepat. Jadi U-nya akan berjalan lebih tepat saat kita bisa mengendalikan ego kita. Nah, kira-kira begitu tuh. Itu yang tadi saya bilang, saya jangan dianggap wah kok rasanya mendahului, enggak. Saya tidak. Bahwa selama ini saya tahu kita semua memahami U itu sebagai suatu daya nalar. Apa sih daya nalar? Daya pikir. Apa sih daya pikir? Karena dari perenungan dan pengkajian Sangmen tidak berhenti di situ, masih ada lanjutannya dengan setelan ego tadi. Ya menurut saya begitu. Supaya U ini menjadi diterapkan. Menurut saya begitu. Ya, jadi terus namanya berubah dari U menjadi KU begitu. ya istilah KU itu kan terbukanya titik di mana kita harus U. Ya, makanya katanya titik di mana KU terjadi itu seperti sebuah malam yang gelap, tiba-tiba ada kilat yang menerangi, terus kita melihat, ternyata kondisinya demikian toh. Iya. Meskipun setelah itu gelap lagi, tapi kita sudah tahu tuh. Di balik gelap itu ada apa? Ada apa saja di sana. Katanya seperti itu. Nah, hanya kalau seperti itu kan kayaknya klise banget ya. Klise banget. Apakah sudah bisa? Nggak bisa. Dalam prakteknya apa? Tadi kan kita ngomong nih, kuncinya prakteknya gimana nih? Mencapainya gimana nih? Betul. Jadi, ketika tadi kan pada kenyataan bisa saja realita manusia dengan manusia itu bertumbur kan? Iya. Ketika ada tumbukan itu U-nya terus gimana menyelesaikannya kan? Benar. Kita baru ngomong 2 orang loh. Kalau kita ngomong di masyarakat, kalau kita ngomong di perkumpulan, kalau kita ngomong di sebuah tempat yang ramai, masing-masing kan ada tuh. Nah, ketika kita mau menyelesaikan, mau menyamakan resonansi dari masing-masing ini, kan dibutuhkan bagaimana mengendalikan ego. Iya, kalau enggak malah jadi gelanggang MMA ya. Kalau enggak jadinya waduh. Jadi main menang-menangan dan sebagainya terus. Nah, itu tadi kalau jumlahnya banyak kan jadi wow, mengerikan. Maka saya katakan U itu berbanding terbalik dengan ego. Maaf sampai di sini itu boleh enggak saya, karena kata berbanding terbalik itu bisa dirumuskan dalam formula matematika. Tapi ini hanya sekali lagi ini bagi yang mau mikir loh ya. Karena kalau teman-teman ada kertas silahkan ditulis saja. Jadi dari sini ketemu sebuah
pemikiran U sama dengan 1 per ego. Ya, tapi ini buat yang mau mikir aja ya. Ini bukan rumusan baku. Bukan seperti kayak Einstein mengatakan bahwa energi itu adalah kekal. Iya. E sama MC kuadrat. Misalnya. Nah, ini U itu sama dengan 1 per ego misalnya. Tetapi cukup logis loh Sang Ben ya. Kalau kita menggunakan sekarang, mohon maaf, teman-teman kita ajak untuk masuk ke logika matematika. Iya. Ya. Jadi tadi kalau U sama dengan 1 per ego, bila egonya 0 ya, maka U-nya tak terhingga. Terjadi pelipat gandaan. Artinya Anda nggak sekedar jadi cerdas, Anda tapi menjadi bermanfaat. Mungkin loh ya. Mungkin terjemahannya secara puitis begitu ya. Kita gabungkan logika dengan puisi. Ya, memang justru asiknya kita berdiskusi kan demikian ya. Jadi ini adalah diskusi. Ini adalah sebuah pola pikir, cara pikir yang mari kita sama-sama pikirkan ulang. Ya, pikirkan ulang. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada kayaknya nggak cocok nih. Nah, tolong teman-teman beri komentar, berikan pertanyaan supaya forum kita ini menjadi lebih hidup dan relevan ya. Gitu. Ya. Boleh saja memberikan kesimpulan begitu, bukan saya loh yang menyimpulkan. Bukan saya yang menyimpulkan, tapi itu tadi intinya adalah bagaimana kita kalau bisa mengendalikan ego kita serendah mungkin, maka disitulah saat kita mencari solusi, mencari jawaban, mencari kebijaksanaan akan makin tinggi. Gitu. Artinya peluang mencari solusi menjadi terbuka ya, ketika kita bisa mengontrol atau menyetel ego tadi. Harusnya demikian. Gitu ya. Harusnya demikian. Menurut saya begitu. Ya, baik. Jadi teman-teman pemirsa channel Tao TSM, silakan bagi yang ada pertanyaan boleh menuliskan di kolom berikut ya. Nah, kolom komentar atau langsung ke emailnya atau ya pokoknya misalnya nih minta dibahas masalah apa, misalnya suatu saat seandainya saya mampu ya saya akan bahas begitu. Ya, oke. Dan sebagai penutup saya ingin menyampaikan salah satu kemarin itu di WA Group di WA Group WAI itu ada seorang yang menulis. Dia menulis berlian itu mengasah berlian. Jadi kalau Anda berbeda pendapat dan mau berdiskusi, itu kita adalah berlian yang saling mengkilaukan satu sama lain. Kita tidak sedang bermusuhan tapi bersaudara. Oke. Begitu ya. Sang Ben, terima kasih. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.